Assalamualaikum. Untuk materi teori kepribadian ini itu mengangkat atau menjelaskan tentang teori faktornya Hans Eysenck. Hans J. Eysenck. Ya. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan 4 bagian, ada biografinya, kemudian teori kepribadiannya, mulai dari teori faktor dan juga menjelaskan satu persatu tentang dimensi kepribadiannya Eysenck. Kemudian juga dia kan ada alat ukurnya, kemudian akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan alat ukur kepribadian menurut Eysenck. Kemudian juga dasar dari kepribadian, yaitu dasar biologis kepribadian dan juga kepribadian sebagai prediktor. Oke, nah gambaran umumnya Eysenck ini mengembangkan teori faktor yang juga berfokus terhadap analisis faktor, teknik statistik analisis faktor, psikometrinya, tapi juga dia berfokus pada aspek biologis dengan menyimpulkan bahwa dia mengangkat 3 faktor utama yang menjadi teori besar dari teori faktornya Eysenck ini. Yang pertama ada ekstraversi introversi, yang kedua ada neurotisme stabilitas, yang ketiga ada psikotik superego. Nah, menurut Eysenck sendiri yang memunculkan kenapa dia mengangkat atau merumuskan teori ini, menurut Eysenck perbedaan individual dalam kepribadian manusia itu besar dipengaruhi oleh faktor biologis. Jadi tidak hanya semata faktor psikologis, khususnya untuk aspek kepribadian. Jadi kepribadian ini menurut Eysenck tidak hanya psikologis saja, tapi juga faktor biologis yang cukup berperan di situ. Terus kemudian perbedaan genetik pada setiap orang itu menyebabkan adanya perbedaan struktur sistem saraf pusat, termasuk struktur otak, hormon, neurotransmitter, dan juga perbedaan struktural ini dalam faktor biologis itu nantinya menyebabkan adanya 3 faktor kepribadian ini. Jadi cukup besar pengaruh dari faktor biologis, perbedaan genetik yang berperan di dalam faktor kepribadian ekstraversi, neurotisme, dan psikotik yang akan menjadi fokus utama dari teorinya Eysenck. Nah, uh, karena Eysenck ini basicnya dia adalah psikiater, makanya dia cukup banyak menekankan pada faktor-faktor biologi. Nah, ada bukti yang diangkat oleh Eysenck, bukti dasar biologis dan kepribadian. Pertama, ada namanya temperamen. Temperamen ini adalah kecenderungan biologis untuk berperilaku dalam cara tertentu di awal kehidupan. Nah, kalau kalian belajar psikologi perkembangan, itu di anak yang baru lahir, bayi, itu mereka dilahirkan dengan temperamen yang berbeda-beda. Misalnya ada temperamen easy child yang cenderung mudah menyesuaikan diri, waktunya sangat teratur, misalnya kapan waktu dia haus, makan, terus kemudian buang air besar, dan lain sebagainya. Dan anaknya cenderung tidak mudah rewel, dipegang siapapun oke gitu ya, nggak harus oleh ibunya misalnya. Ada slow to warm, ada difficult child. Nah, itu yang misalnya temperamen. Kalian pasti sudah belajar di psikologi perkembangan. Terus kemudian yang kedua ada genetika perilaku. Untuk memahami bagaimana faktor keturunan mempengaruhi perilaku dan kepribadian, psikolog menggunakan ilmu genetik perilaku atau penelitian ilmiah tentang peran keturunan dalam perilaku. Nah, cukup banyak penelitian di psikologi juga yang mengangkat variabel tentang kembar identik, seberapa mirip kecenderungan tingkah laku mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan genetika perilaku. Nah, sejauh ini untuk yang kembar identik dan kembar non-identik, kecenderungan tingkah lakunya, kepribadian, dan lain sebagainya memang paling dekat itu yang kembar identik, walaupun tidak 100% gitu ya.
Kemudian yang ketiga ada pencitraan otak. Nah, atau pengukuran otak gitu ya. Tapi kan otaknya biasanya dipotret atau menggunakan alat tertentu sehingga kita menyebutnya pencitraan otak. Nah, aspek biologi kepribadian dinilai dengan menggunakan teknik pencitraan otak, misalnya pakai EEG, elektroensefalografi, dan juga fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, gitu, untuk melihat bagaimana hal ini berperan terhadap kepribadian. Nah, kalau untuk gangguan kepribadian sendiri yang pada materi psikologi abnormal telah dijelaskan, orang-orang dengan gangguan kepribadian tertentu itu biasanya memiliki struktur otak yang berbeda dengan yang tidak mengalami gangguan kepribadian. Nah, hal inilah contohnya misalnya pengukuran menggunakan pencitraan otak yang dihubungkan dengan kepribadian. Nah, pertama kita akan membahas tentang biografinya sendiri. Biografi singkatnya aja, Eysenck ini adalah profesor psikologi di Institute of Psychiatry University of London, jadi orang Inggris. Ngajarnya di Inggris, gitu ya. Tapi dia ini lahirnya di Berlin, di Jerman ya. Ya, tapi dia orang Eropa ya berarti. Nah, kemudian dia juga psikiater senior di Maudsley and Bethlehem Royal Hospital. Nah, kita akan langsung masuk ke teori kepribadian. Nah, Eysenck ini punya opini bahwa kalau kita telah belajar tentang misalnya Costa and Macrae, dia cukup banyak menggunakan psikometri sebagai landasan untuk menetapkan teori kepribadian. Sedangkan menurut Eysenck, kecanggihan psikometri saja sebenarnya tidak cukup untuk mengukur struktur kepribadian manusia dan dimensi kepribadian yang didapatkan dari metode analisis faktor dianggap sifatnya steril dan tidak bermakna karena kan harus menghilangkan variabel-variabel yang dianggap mengganggu gitu ya. Jadi hal ini dianggap psikometri saja nggak cukup sehingga harus ada faktor pendukung terutama berhubungan dengan eksistensi biologi seperti itu. Nah, teori faktor Eysenck sendiri, di sini kita membahas pertama tentang kriteria identifikasi faktor. Nah, di awal bukti psikometriknya itu tetap pakai psikometriknya, itu untuk menentukan faktor apa saja itu penting pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang ada harus memiliki sifat kewarisan yang sesuai dengan model genetis sebelumnya. Jadi unsur biologisnya di sini kenceng juga. Jadi psikometrik, biologis. Nah, faktornya harus masuk akal secara teoritis dan juga memiliki relevansi sosial. Kemudian yang berikutnya hierarki organisasi perilaku. Nah, dia melihat tingkah laku ini tuh ada kepribadian ini tuh ada hierarkinya. Dari yang terendah itu ada tindakan spesifik ya tingkah laku manusia secara spesifik apa gitu. Kemudian tindakan umum atau kognisi umum level berikutnya yang di atasnya lagi ada respon umum yang saling berhubungan atau nanti disebut sebagai sifat. Nah, dari kumpulan-kumpulan sifat ini yang saling berkaitan akan membentuk tipe. Kurang lebih ini contohnya ketika kita mengambil satu contoh introversi. Misalnya perilaku spesifiknya apa, terus kemudian dari perilaku spesifik ini kita berusaha untuk melihat perilaku umumnya apa. Misalnya melanjutkan pekerjaan sekolah, tekun dengan hobi, menyelesaikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dari kumpulan perilaku-perilaku ini, kemudian kita cari mana yang mirip-mirip, kemudian dikelompokkan hal itu menjadi sifat. Nah, semakin tinggi lagi, itu menjadi tipe. Dari beberapa sifat, misalnya ada ketekunan, sifat malu secara sosial. Nah, ini dianggap cukup mirip, ya nanti tetap pakai penghitungan psikometri juga. Nah, ini menjadi ada yang namanya introversi. Ini contohnya aja ya, contoh hierarki organisasi perilaku menurut si Eysenck. Nah, Eysenck mengangkat 3 dimensi kepribadian. Yang pertama ada ekstraversi, yang kedua ada neurotisme. Nah, ini sifatnya mirip-mirip kayak Costa Macrae, jadi sifatnya kontinum. Jadi ada ekstraversi, kebalikannya introversi. Neurotisme, kebalikannya stabilitas. Psikotik, kebalikannya fungsi superego.
Nah, menurut Eysenck sendiri yang disampaikan di buku, dari hasil penelitiannya, dari 3 faktor yang diangkat ini, 3/4-nya itu berasal dari faktor biologis, seperempatnya faktor lingkungan, kalau menurut Eysenck seperti itu. Nah, ini yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan kriteria dimensi kepribadian menurut Eysenck. Tapi ini ada penjelasan lebih detail lagi. Jadi tadi di yang bagian pertama, satu faktor itu dikatakan bahwa dia merupakan kepribadian itu ketika punya bukti psikometrik yang kuat. Nah, dari hasil penelitiannya Eysenck sendiri, neurotisme, psikotik, dan ekstraversi ini memiliki bukti psikometrik dan pengukuran yang cukup kuat. Yang kedua, dasar biologisnya pun juga harus kuat. Dan 3 faktor NP dan E ini memenuhi syarat menurut Eysenck. Kemudian yang ketiga, logis secara teoritis. Nah, Eysenck sendiri telah memiliki banyak literatur, melakukan studi literatur dan juga referensi. Nah, 3 faktor yang diangkat ini dianggap oleh Eysenck memiliki dasar teoritis yang sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh pakar-pakar yang sebelumnya. Misalnya kalau ekstraversi ini sudah pernah diangkat oleh Carl Gustav Jung yang ada di psikoanalisa. Kemudian neurotisme ini juga banyak dibahas oleh Sigmund Freud. Kemudian psikotik ini juga pernah dibahas oleh Abraham Maslow. Nah, jadi ketika orang mampu mengaktualisasikan diri pada puncak tertingginya teori Maslow, itu adalah ketika skor P-nya rendah, seperti itu. Kemudian yang keempat berhubungan dengan isu sosial. Walaupun ini sifatnya faktor biologis dan juga dihitung melalui psikometri,